Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa podcast Man Satu Banyuwangi, di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, walaupun kata baginda Rasul sering kita melupakan dua kenikmatan ini. Kata baginda Rasul, ni'matan magbubatani fihi makatsirun minan nas. As-sihhah wal farag. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kenikmatan yang lain yang Allah juga berikan yang tidak kalah pentingnya, dan ini juga kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan pada kita, adalah nikmat berupa iman dan Islam. Iman Islam adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Karena itu di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita orang-orang yang beriman saja yang Allah panggil di dalam ayatnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil ada harfu nidanya. Yang dipanggil hanya kita, ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dihai oleh Allah, tidak dipanggil. Apa yang Allah berikan di situ? Kutiba 'alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar supaya kamu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa podcast Man Satu Banyuwangi, di mana saja Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpijak pada ayat ini, sekarang ini kita sudah masuk lagi, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semuanya bulan Ramadan ini bulan sebagai wadah untuk menggembleng diri kita, membentuk pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Semua apa yang ada dalam diri kita diharapkan setelah 1 bulan kita digembleng di bulan Ramadan ini, baik dari lisan kita, baik dari mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati, dan semuanya. Ini menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang semuanya itu keluar dari dirinya sesuatu yang bisa memberikan kebaikan, kemanfaatan tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang yang lain. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada 4 yang dirindukan oleh surga. Ini surga aja rindu. Siapa saja mereka yang dirindukan oleh surga? Kata baginda Rasul, saya baca dalam kitab Turratun Nasihin, karena saya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir. Al-jannah mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu pada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wahafidil lisan.
Yang ketiga wa mut'imil ji'an, yang keempat washaimina fi syahr Ramadan. Surga rindu kepada satu orang yang membaca Al-Quran, talil Quran. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, ini termasuk orang-orang yang hebat, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kita lihat setiap bulan Ramadan, di mana-mana, di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan di rumah-rumah. Banyak di antara kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Dan ini fenomena realitas yang bagus. Walaupun kita lihat juga sebelum bulan Ramadan, tidak banyak berkumandang ayat-ayat suci Al-Quran. Maka di sini kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat hebat. Bisa mempengaruhi diri kita, bisa mengajak diri kita ketika masuk bulan Ramadan, semuanya kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Dan ini pembentukan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang muttaqin. Maka di sini baginda Rasul, dan ini juga dari Allah, memberikan iming-imingan. Orang yang suka membaca Al-Quran adalah mereka yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang bisa menjaga lisan. Kita tahu lisan ini ketika sudah keluar kata-kata maka tidak mungkin kita tarik. Maka bulan Ramadan ini melatih diri kita, membentuk diri kita bagaimana kita mampu menjaga lisan kita untuk berkata-kata yang baik-baik saja. Tidak sampai menyinggung orang lain, apalagi membuat kegaduhan-kegaduhan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka orang yang mampu menjaga lisannya, jika orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang suka memberi makan orang-orang yang lapar. Di bulan Ramadan kita tahu, kita di bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Otomatis banyak orang-orang yang berpuasa itu menahan lapar. Maka buat kita orang-orang yang punya kelebihan, ayo berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Beri makanan untuk dijadikan berbuka oleh saudara-saudara kita. Maka orang-orang yang suka memberikan makan pada orang-orang yang kelaparan itu, orang-orang yang berpuasa, termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, washaimina fi syahr Ramadan, orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Orang puasa yang mampu menahan dirinya dari segala hal yang tidak baik, maka ini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah saya jelaskan mulai dari awal sampai ini tadi, ini kepingin saya kaitkan di negara kita tercinta ini, termasuk salah satu program unggulan Kementerian Agama, yaitu tentang moderasi beragama. Bagaimana semangat Ramadan yang sudah sedikit saya paparkan tadi itu tentang bagaimana hebatnya bulan Ramadan membentuk pribadi kita, dikaitkan dengan moderasi beragama. Kita tahu keberagamaan di negara kita tercinta ini, kita pernah melihat realitas yang kurang enak kita lihat, bahkan informasi-informasi yang kita dengar juga kita mendengar tidak enak, yaitu mengatasnamakan agama, kemudian mereka menjelek-jelekkan paham agama yang lain. Bahkan satu agama, takfiri satu misal, mudah mengkafir-kafirkan, mudah menyalah-nyalahkan. Bahkan di situ ada kejadian-kejadian yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Sampai terjadi pengeboman, sampai terjadi pembunuhan dan segala macam. Maka negara kita melalui Menteri Agama memandang perlu moderasi agama ini digaungkan dalam rangka untuk bagaimana menciptakan keberagaman kita ini, keberagamaan yang baik, keberagamaan yang damai, yang tidak saling menyalahkan, yang tidak saling menjatuhkan, bahkan tidak saling mengorbankan sesama. Maka
Di momentum bulan Ramadan ini saya mengajak mari, bulan Ramadan ini, semangat Ramadan ini, ayo kita ciptakan keberagaman yang baik. Jangan mudah kemudian kita mengatakan hal-hal yang membuat saudara kita yang berbeda paham. Ini kemudian merasa tidak nyaman, apalagi kemudian terjadi permusuhan di antara kita. Kita harus menjaga negara kita tercinta NKRI ini, bagaimana bisa berjalan dengan baik, semua agama yang ada, dan juga sama paham agama, bagaimana saling kita menghargai. Karena kita juga paham negara ini negara yang majemuk, agamanya juga banyak, yang harus kita sama-sama jaga. Dan masing-masing agama ini juga banyak juga pahamnya. Dalam Islam saja sekian banyak paham yang ada. Dan ini kalau kita tidak jaga, kemudian ini kita biarkan satu dengan yang lain. Ada klaim truth, ada klaim kalau dirinya yang paling benar, dia yang saling salah. Dan apalagi kemudian muncul tindakan-tindakan yang anarkis, merusak di mana-mana karena faktor beda paham, beda pilihan, maka ini berbahaya. Maka semangat Ramadan ini sangat penting buat kita, bagaimana kita menciptakan kehidupan kita bersama di negara kita tercinta ini, kehidupan keberagaman yang baik, keberagamaan yang damai, dan keberagaman yang saling menghargai dan saling menghormati. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa mencerahkan dalam kehidupan kita bersama, sehingga masing-masing kita bisa maksimal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada sisi yang lain kita bisa menghargai pendapat-pendapat yang lain yang tidak sama dengan kita, bahkan juga saudara-saudara kita yang berbeda agama pun kita berikan ruang pada mereka untuk maksimal mereka juga menjalankan keyakinan agama mereka. Semoga sedikit ini menjadikan catatan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mohon pada Allah semoga 1 bulan Ramadan ini Allah berikan sehat, Allah berikan kuat dan tuntas 1 bulan penuh, dan kita bisa mengukir, menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Akhir kalam, Allahul muwafiq lam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.